pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dari Portugal dan selamat pagi di Indonesia. Balik lagi di channel YouTube aku. Aku udah lama banget memang gak upload. Hari ini aku mau ngucapin terima kasih buat semua doanya dan juga selamatnya yang diucapin. Hari ini aku baru selesai sidang dan semua berjalan lancar. Oke, di video kali ini aku bakalan jawab beberapa pertanyaan atau topik-topik yang teman-teman pernah tanya di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku coba address beberapa dari pertanyaan yang teman-teman minta. Jadi stay tune. Balik lagi bareng aku. Hari ini aku bakalan sharing salah satu topik, yaitu tips dapetin Erasmus Mundus Join Master Degree. Oke, karena banyak banget yang nanya ini, jadi ini bakal jadi general question answer sessions. Jadi aku bakalan sharing beberapa hal yang aku lakukan dan beberapa teman aku lakukan dari interview waktu itu sama teman-teman di Erasmus Mundus. Aku bakal sharing beberapa hal yang membuat kita diterima beasiswa ini. Jadi saksikan terus. Oke, jadi Erasmus Mundus Join Master Degree itu nggak mengharuskan kamu udah punya pengalaman kerja. Jadi buat kalian yang belum punya pengalaman kerja, nggak apa-apa, sok daftar aja. Karena ada beberapa teman aku yang juga belum bekerja, jadi lulus langsung daftar. Tapi kenapa ini sukses gitu ya? Kalau kalian baru lulus langsung daftar, kalian harus, atau bukan harus sih, jadi disarankan untuk inline dengan background studinya. Jadi kalau S1-nya misalkan Chemical Engineering, ya ambil S2-nya di Erasmus juga terkait Chemical Engineering gitu. Meskipun di Erasmus banyak program yang sangat spesifik, tapi pastikan itu inline. Kalau kalian baru lulus S1 langsung daftar ya. Gitu. Oke, kalaupun baru lulus langsung daftar tapi nggak inline, kalian boleh berargumen tentang hal-hal yang udah kalian lakukan, baik itu sebagai relawan atau kegiatan-kegiatan internship selama kuliah yang juga ada kaitannya sama program S2 yang kalian ambil gitu. Jadi memang harus ada keterkaitan gitu sama S1-nya atau keterkaitan dengan dunia profesional yang kalian jalanin. Itu sih. Nah, hal kedua adalah ada yang pernah nanya, "Kak, IPK aku tuh di bawah 3,5 atau IPK jadi masalah nggak sih, Kak?" Oke, di Erasmus Mundus itu seleksinya ada perankingan. Mereka nggak ada yang minta minimal IPK berapa gitu ya. Sejauh ini aku lihat teman-teman aku juga nggak ada yang ditanya harus minimal IPK berapa. Karena ya makin IPK-nya gede, sebenarnya logiknya makin kompetitif buat di ranking kayak gitu. Jadi sebisa mungkin yang masih kuliah sekarang jaga IPK-nya juga. Karena meskipun mereka nggak state standar nilai, tapi mereka waktu di ranking juga memberikan bobot ketika nilai kita lebih gede gitu. Oke, jadi IPK memang bukan jadi nggak pernah di state untuk berapa, tapi kalian tetap harus paham bahwa itu menjadi komponen yang esensial di perankingan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah motivation letter. Motivation letter itu menjadi hal yang juga esensial karena mereka mau lihat kita atau kita sebagai kandidat itu mau belajar apa sih yang mau digapai atau tujuan apa sih yang mau kita cari ketika bergabung di program itu gitu. Baik itu tujuan dalam hal akademik, baik itu dalam karir gitu ya, atau personal interest juga boleh. Dan ini narasi ya teman-teman. Jadi bener-bener di motivation letter itu bukan sekedar listing your achievement, bukan cuman sekedar oh saya dapat ini, saya dapat award ini atau ini. Boleh sih, cuman itu kan udah ada tempatnya sendiri, yaitu di CV. Nah, ketika di motivation letter, jadikan itu seperti narasi. Karena itu letter kan ya, surat. Jadi mereka mau lihat flow kalian juga nulis gitu, bagaimana merangkai dari background pendidikan, background profesional, yang juga akhirnya kalian mencantumkan, oh ini loh tantangannya saya hadapi, atau ini loh tantangannya saya hadapi dan bisa sepertinya diadres ketika gabung di program ini, atau oh ini loh tujuan saya gitu dari pengalaman saya sebelumnya atau dari prestasi saya sebelumnya, dan dilihat juga gimana nanti tujuan kedepannya apa sih setelah saya dari program ini. Jadi motivation letter itu hal yang esensial dan pastikan dapat mungkin masukan dari awardee sebelumnya atau teman atau dosen gitu. Oke, karena program Erasmus itu tadi aku bilang spesifik
ada nama-namanya spesifik, meskipun di setiap program spesifik itu multidisipliner gitu ya belajarnya. Kayak contohnya nih, kalau di pendidikan aku ambil, di pendidikan tuh Erasmus punya kayak 5 program yang membawahi bidang pendidikan, kayak Marihe, Petal, Globe, ada juga social work 4 atau 5 kayak gitu. Nah, ketika kalian anak pendidikan, kalian boleh, kalau meskipun kalian bukan anak pendidikan atau anak yang berkecimpung di dunia pendidikan, kalian boleh daftar di lebih dari 1 program, yaitu 2 program, tapi daftarnya aja. Tapi ketika nanti diterima dan ternyata keterima dua-duanya, harus pilih 1. Dan ketika ada kondisi seperti itu, pastikan emang daftar di sesuatu yang tahu gitu. Kalian tahu spesifikasi skill kalian tahu spesifikasi minat, dan juga hal yang menurut kalian, oh cocok nih kayaknya sama program objektif program. Nah, jadi kan meminimalisir kegagalan gitu ya. Ya, itu yang menurut aku penting. Jadi mapping di diri kita sendiri dulu, mapping dari kelemahan, kekurangannya apa, bisa dilihat secara mudah di transkrip atau di proyek-proyek sosial yang kamu lakuin selama kuliah atau di kerjaan. Habis itu baru lihat, langsung klasifikasiin di katalognya Erasmus Mundus ada apa aja nih buat disiplin ilmu aku gitu. Kalau aku waktu itu, oh disiplin ilmu aku tuh ada ini, ada Globe, ada juga higher education, ada social work. Nah, aku lihat nih, aku kan language dan aku ngajar social studies waktu kerja, dan aku ngajar di sekolah yang multicultural. Oh, ini aku lebih cocok ke program namanya Play Education, Toys and Languages. Ada education, ada languages. Dan aku riset aku sebelumnya di learning media, yaitu toys. Dan ketika aku udah ngeliat nih, kayaknya aku punya kecocokan, jadi tinggal udah cocok baru dieksplorasi lagi dan dielaborate lagi, dijustifikasi semuanya, barulah bisa bikin tadi motivation letter.